Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Nama saya Maria Febriani Meo, NIM 185318. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas manajemen aset, yaitu tentang sistem alur penerimaan barang, penggantian barang, peminjaman barang, dan pemeliharaan barang. Yang pertama, sistem alur penerimaan barang. Di sini saya ambil contoh dalam bidang asisten apoteker. Yang pertama, asisten apoteker barang datang dari PBF. Pada saat barang datang dari pedagang besar farmasi, asisten apoteker bertugas di gudang untuk menerima barang. Lalu yang berikut, asisten apoteker mengecek barang dengan surat pesanan apotik dan faktur. Asisten apoteker mengecek barang sesuai jumlah dan jenis dengan melihat pada surat pesanan dan faktur. Alur yang berikut, asisten apoteker cek kondisi dan tanggal kadaluarsa. Asisten apoteker mengecek kondisi barang yang masih berada dalam kemasannya atau tidak, serta melihat tanggal kadaluarsa dari barang tersebut. Yang berikut, asisten apoteker memberikan tanda tangan dan stempel. Asisten apoteker memberikan tanda tangan dan stempel sebagai bukti penerimaan barang. Yang berikut, asisten apoteker hitung harga obat. Asisten apoteker menghitung harga obat yang sudah diterima sesuai pesanan. Yang berikut, asisten apoteker cek faktur pada buku penerimaan barang. Asisten apoteker mengecek kembali bukti penerimaan barang sudah sesuai atau tidak. Yang berikut, asisten apoteker simpan faktur sesuai tanggal dan PBF. Asisten apoteker menyimpan lembar kopi faktur dari pihak supplier sesuai tanggal dan faktur asli akan diterima oleh pedagang besar farmasi. Yang berikut, asisten apoteker obat narkotik dan psikotropik disimpan di lemari khusus. Asisten apoteker menyimpan obat narkotik dan psikotropik disimpan di lemari khusus yang tidak diketahui oleh umum dan diawasi langsung oleh asisten apoteker. Sistem alur yang kedua yaitu sistem alur penggantian barang. Yang pertama, mengecek barang yang rusak. Pembeli melakukan pengecekan barang yang rusak dari persediaan. Setelah melakukan pengecekan barang, mereka mengesahkan daftar persediaan yang rusak. Pembeli mengesahkan daftar persediaan rusak. Lalu yang berikut, membuat surat retur pembelian. Pembeli membuat surat retur pembelian sebanyak 2 lembar. Mengirim surat retur pembelian. Pembeli mengirim 1 lampiran retur pembelian kepada penjual bersama dengan persediaan yang rusak. Lalu yang berikut, membuat surat penerimaan retur. Penjual membuat surat penerimaan retur sebanyak 2 lembar. Lalu yang berikut, mengirim surat penerimaan retur. Penjual mengirim 1 lampiran surat penerimaan retur kepada pembeli. Yang berikut, menyiapkan bukti pembayaran dan penggantian retur. Penjual menyiapkan bukti pembayaran dan penggantian retur sesuai dengan surat retur pembelian diberikan oleh pembeli. Lalu yang terakhir, mengirim penggantian retur. Penjual mengirim penggantian retur kepada pembeli. Sistem alur yang ketiga itu sistem alur peminjaman barang. Yang pertama, pengajuan surat permohonan peminjaman. Orang yang meminjam barang harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada pihak pemberi pinjaman barang. Yang kedua, pengesahan permohonan pinjaman. Pihak pemberi pinjaman akan memeriksa kebenaran surat permohonan pinjaman dan mempunyai hak untuk menerima dan menolak surat permohonan. Yang ketiga, pengisian surat pinjaman. Setelah surat permohonan pinjaman telah diperiksa dan disetujui oleh pihak pemberi pinjaman, maka peminjam harus mengisi surat pinjaman sebagai bukti peminjaman. Yang berikut,
Penyerahan pinjaman dan pengecekan awal. Peminjam menerima barang yang dipinjam dan melakukan pengecekan awal terhadap semua barang yang dipinjam. Kemudian peminjam dapat mempergunakan barang untuk keperluan yang dimaksud dan bertanggung jawab penuh terhadap barang pinjaman tersebut. Yang berikut, pengembalian pinjaman dan pengecekan akhir. Peminjam mengembalikan barang kepada pemberi pinjaman dan melakukan pengecekan akhir terhadap semua barang yang dipinjam. Harus sesuai dengan kondisi awal pada saat barang dipinjam. Jika ada barang yang rusak, maka peminjam barang tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut. Yang terakhir, pengisian surat pengembalian. Peminjam harus mengisi tanggal pengembalian barang pinjaman yang ada pada surat pinjaman. Yang keempat, sistem alur pemeliharaan barang. Pertama, melakukan pembersihan secara teratur. Selalu membersihkan barang memakai kain yang lembut setelah barang tersebut digunakan. Setelah melakukan pembersihan, mereka memperhatikan cara penyimpanan barang. Memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing. Setelah memperhatikan cara menyimpan barang, mereka mengoperasikan barang sesuai aturannya, selalu menggunakan barang sesuai dengan petunjuk yang benar. Lalu yang terakhir, melakukan pengontrolan barang secara teratur. Mereka selalu mengecek kondisi barang secara rutin. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih.